Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Baik, teman-teman, gimana kabar hari ini di hari Kamis ya? Di hari Kamis ya. Iya betul, di hari Kamis tanggal 28 April ya 2022. Baik, udah lama sekali ya teman-teman untuk pencari selisih kripto ini. Saya pribadi tidak mengupload video, mungkin ada kemarin-kemarin itu sibuk ya teman-teman untuk melakukan upload atau membuat video. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya pada sehat dan tetap cuan ya. Baik teman-teman, untuk di video kali ini sedikit eh, saya membacakan berita dulu sajalah ya. Jadi ini dari Detik Finance ya. Dari Detik Finance ini tanggal berapa ini ya? Tanggal sekian lah. Mana nih tanggal berapa ini? Tanggal 25 April ya. Ya, tanggal 25 April. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kondisi market yang hari ini dari bulan-bulan kemarin ya, Maret April lah. Kalau Maret itu ada penggerakan lah ya, dari harga sempat Bitcoin tuh nyentuh sampai 600-700 juta lah gitu ya. Terus dia kembali lagi down ke bawah, dibanting lagi ke bawah ya. Jadi eh, banyak sebetulnya ya yang saya lihat mungkin dari Januari, Februari, Maret itu kripto memang dalam kondisi tekanan ya, dan dari berita-berita tentang Fed ya, lalu perang Ukraina ya, Rusia gitu kan. Jadi hal-hal ini yang mungkin menyebabkan bukan kripto saja yang mengalami hal seperti ini gitu kan. Seperti saham dan komoditas lainnya juga sama seperti seperti ini ya teman-teman. Eh, dan sedikit mungkin yang saya analisa sedikit ya dari tahun-tahun kemarin, tahun 2000, tahun 2021 gitu kan. Dampaknya ini dulu pernah di tahun 2020 itu bulan Maret ya, kalau nggak salah itu bulan Maret, kisaran bulan Maret itu pas saat COVID melanda di dunia, itu kripto sempat jatuh, eh, jatuhnya parah banget gitu kan, dari harga Bitcoin itu 162 sekian lah ya. Terus dia jatuh ke 84 juta rupiah gitu. Jadi itu nggak terlalu lama sebetulnya ya untuk reboundnya ke atasnya juga gitu kan. Ada sekisaran 2 minggu, 3 minggu ya kalau nggak salah, itu dia sempat naik dan nyentuh ke ETH yang paling tertinggi gitu, sampai sempat ya terus nanjak sampai 900 juta lebih gitu. Nah, itu di tahun 2020 ya, sekisaran tahun 2020. Nah, itu sebetulnya itu fundamental yang koin-koin seperti Bitcoin, Ethereum ya, itu jatuhnya itu betul ada, tapi dia akan rebound kembali karena memang fundamentalnya koin-koin yang sudah teruji seperti Bitcoin, Ethereum, dan apalagi itu ya, seperti altcoin juga ya, ALT, apa tuh namanya itu, Litecoin ya, Litecoin juga gitu. Itu eh, pasti akan sedikit jatuhnya itu nggak terlalu lama gitu, dan terus dia naik naik lagi ya sampai dengan posisi yang apa namanya, seperti bahkan dia sempat naik sampai ke nggak diprediksi gitu kan.
Dan sedikit teman-temannya untuk disclaimer juga nih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini. Dan di sini semuanya resiko yang ada di trading ya atau di channel ini itu tergantung dari teman-teman semua. Jadi resikonya itu alihkan ke teman-teman karena tanggung jawabnya itu teman-teman semualah ya. Karena memang kalau kripto ini kan investasinya sangat fluktuatif ya. Jadi kadang kita juga harus memikirkan kewaspadaan juga gitu kan depan untuk modal kita ya, untuk apa namanya, banyak sih hal-hal yang harus dipelajari karena memang ini teknologi baru ya teman-teman ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pelajari, analisanya juga kita harus pelajari juga gitu kan. Terus karakter-karakter dari chartnya juga, candlesticknya juga gitu. Jadi kapan dan kita harus di posisi yang menjual dan membelinya itu kita harus sedikit eh, teliti gitu, apa namanya, hati-hati gitu. Jadi memang pasar hari ini ya hari ini dan bulan-bulan kemarin ya memang tidak bersahabat ya teman-teman ya. Kalau kita masuk padahal itu sudah posisi awal kita beli itu di warna merah gitu, tapi ternyata keesokan harinya udah hijau, padahal kita beli di warna merah, kita belum terjemput juga gitu. Nah itulah ya teman-temannya, jadi bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel ini silakan, itu tergantung tanggung jawabnya ya, tanggung jawab teman-teman semua lah. Jadi untuk membeli, menjual ya itu eh, sepenuhnya tanggung jawab teman-teman lah ya. Jadi jadi uh, di Detik Finance ini sebetulnya betul juga ya, dalam 24 jam terakhir mengalami penurunannya sangat banyak sekali gitu kan, dari yang dikutip dari Coinbase ini ya, pukul 9.20 Bitcoin CS dalam pasar 24 terakhir turun 1,53%. Apalagi kalau Bitcoin sudah turun 1,5, apalagi apa Litecoin gitu kan. Eh, Seperti Dogecoin dan sebagainya itu pasti akan mengalami dampaknya gitu. Dan sekarang ini seperti Ethereum juga dia mengalami 2,43 tuh ya, 2,43% ya. Cardano juga 2,89. Jadi kalau Bitcoin turun mungkin ada aja dampaknya juga nih dengan koin-koin yang lainnya teman-teman ya. Jadi ketika Bitcoin turun ya anjlok ya, dampaknya juga kepada altcoin juga sama gitu kan. Pasti dia juga akan mengalami penurunan, tapi ada juga sih ada yang naik juga gitu kan. Nah, ini tergantung dari koin-koin atau token yang lain gitu kan. Jadi penurunan harga kripto ini juga terjadi pada Solana ya, Litecoin 2,77. Lalu apalagi nih, Shiba Inu turun ke 3,39. Oke. Nah, sementara di pasar lokal harga token ASIC turun 1,89. Jadi ASIC itu kalau nggak salah tuh tokennya Anang ya. Ya, token ASIC itu. Ada sih sebetulnya ya yang seperti X, apa tuh namanya tuh, bot X ya. Di Indox tuh ada bot X ya, yang dulu tuh pernah siapa ya, yang yang apa, coba kita lihat dulu. Kalau nggak salah saya pernah beli bot X itu di harga 32 ribu ya. Santai teman-teman ya sambil ngopi. Coba kita lihat, cek dulu nih untuk di Indodexnya. Itu koin lokal juga tuh teman-teman. Bot X coba kita lihat. Nah ini
Wow, sekarang tuh harganya 1.536 ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Coba kita lihat riwayat saya pernah itu bot X saya beli di harga 35.036 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu ke bawah. Jadi ini penurunannya sangat tajam sekali ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman, kita lihatnya riwayat transaksi kita. Oh iya 28.000 ya teman, di bulan Agustus saya beli ini nih teman-teman tuh ya, di bulan Agustus bot X juga turunnya tajam banget ini ya. Luar biasa ya, untuk saya nggak hold juga nih, kalau hold udah amsyong semua. Tapi nah inilah yang disebut dengan fundamentalnya ya teman-teman. Jadi ketika koin ini atau koin yang ada di Indodex ini mempunyai fundamental yang kuat, itu nggak perlu takut ya teman-teman ya. Jadi seperti Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini sebetulnya dia fundamentalnya udah nggak diragukan lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau investasi ya ya kita cari koin-koin yang fundamentalnya ya bagus, yang kuat gitu teman-teman. Dia turun sempat turun, tapi dia ribuannya juga up-nya juga dia kan nggak selama yang kita ini gitu teman-teman ya. Jadi ya di sini teman-teman harus teliti juga gitu ya. Jadi kalau kita mau beli koin ya kita harus tahu dulu riwayat kita pernah nggak nih gitu kan, riwayat kita itu sudah pernah beli koin. Kalau kita mau beli koin altcoin misalnya ya teman-teman ya, kalau misalkan kita mau beli koin apa kayak gitu kan. Nah inilah tergantung dari riwayat kita. Kalau riwayat kita sudah, oh iya ini tanggal bulan Agustus kemarin saya udah pernah beli koin ini di harga sekian gitu. Terus masa sih sekarang dia lagi turun di harga 28 misalnya ya kan. Terus dia lah anjlok ke harga 1.000 yang tadi, seperti yang tadi gitu teman-teman. Apakah mau beli atau tidak ya mungkin kita tergantung teman-teman juga gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kalau penurunannya tajam seperti yang tadi itu mungkin untuk kembali lagi ke 28 itu lama sekali gitu up-nya gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih untuk koin-koin yang ada di sini gitu kan. Ya, teman-teman juga harus teliti dulu gitu kan sebelum kita membeli, apalagi dengan uang kita, ya modal kita juga kan harus harus sayang gitu teman-teman ya. Apalagi dengan uang-uang yang ya saran saya sih nggak, jangan sampai uang-uang untuk hari ini, apalagi sekarang kan mau lebaran gitu teman-teman ya. Mau lebaran ini kan ada lagi keperluan yang harus kita utamakan gitu kan. Jadi sayang kan kalau misalkan kita nyangkut di salah satu koin yang tadinya kita menggunakan uang itu untuk keperluan ya lebaran gitu kan. Jadi kita sangkut di sini, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi hati-hati teman-temannya, kalau kalau memang semua orang itu kan butuh uang gitu kan ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, seperti mau lebaran ya, kita juga harus apa namanya ya, disiplin lah, apa namanya tahu lah ya kondisi-kondisi gimana nih yang untuk kita gunakan untuk investasi atau trading gitu kan. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu lah ya untuk, oh iya sekarang itu suasananya mau ini gitu kan, kita lebih baik alihkan dulu ke hal-hal yang mungkin yang lebih utama gitu, yang lebih utama. Jadi mungkin mungkin itu saja ya teman-temannya untuk video kali ini. Ya saya ucapkan kepada umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan tuntas sampai nanti. Dan sekali lagi di sini saya hanya sedikit
share saja ya teman-teman ya, ketika kita mau kondisi seperti ini yang kita lihat sekarang ini gitu kan, dari market, dari bulan Maret, di bulan April yang 2 bulan kemarin itu ya belum, kalau menurut saya pribadi itu belum, saya belum bisa melakukan apa ya, setidaknya ya pantau dulu saja lah ya teman-temannya, pantau dulu. Oh ternyata jadi kalau misalkan koinnya udah terbang, teman-teman jangan sampai aduh saya ketinggalan nih gitu kan. Ya saya ketinggalan nih. Jadi nggak usah ada pikiran seperti itu ya teman-temannya. Apalagi eh, FOMO gitu kan. Udah koinnya udah terbang kan, udah naik, kita FOMO, kita ikut-ikutan, mudah-mudahan di situ kita ada cuan misalnya ya. Dan ya ternyata dengan kondisi market yang saya lihat dari bulan sekarang ini ya dia akan kembali lagi turun ke harga awal yang biasanya gitu teman-temannya. Jadi ya bijaklah ya teman-teman dari kita ya sebagai selaku trader ya atau investor juga, suasana sekarang ini kita kan sedang eh, ya lebaran lah, mau menjelang lebaran gitu. Jadi eh, lebih baik kita pantau dulu aja marketnya, ketika kita ada uang lebih, uang dingin yang enggak, ya udah uang lebih lah gitu ya. Nah, bolehlah teman-teman bisa lakukan ya cicil lah sedikit-sedikit, enggak, jangan all gitu, jangan semuanya gitu. Oke ya teman-teman ya, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang dipahami oleh teman-teman gitu ya. Dan di sini channel ini saya tidak mengedit kembali, langsung saya putar sekali lalu saya upload lah gitu untuk teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.